Assalamualaikum. Kembali bersama aku, Abi Sauki. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Sudah sering ya. Hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian kita sekali-kali dalam kehidupan ini mengadakan penelitian kecil lah, ya, hitung seperti itu. Saya pernah dan waktu muda sering melakukan itu. Nah, penelitian itu bisa kita lakukan sendiri, bisa kita latih ya. Jadi begini, hidup ini adalah kompilasi, bukan komplikasi. Kompilasi adalah satu kesatuan totalitas selama 24 jam dari kita bangun pagi, ya, kita tidur terjaga sampai tidur kembali. Totalitas selama 24 jam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tentunya dari pagi hingga sore, malam hari dan pagi kembali ini banyak sekali yang kita lakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka tentunya kita akan belajar dari kehidupan, dari pengalaman kita, dari umur 0 tahun hingga dewasa, tua, bahkan seterusnya. Bapak Ibu sekalian ya, hidup ini mudah tapi jangan dipermudah. Memang sangat mudah tapi tidak semudah memberi telapak. Dan hidup ini sulit tapi jangan dipersulit. Karena tidak ada sesuatu yang sulit ya, kecuali orang tidak menemukan ilmunya. Segala sesuatu yang sulit pasti ada jalan keluarnya. Karena ilmu Allah ini digelar di dunia ini sangat luas sekali. Kalau kita berbicara tentang pencipta dan yang diciptakan, Allah itu maha segalanya, maha dari segala yang maha. Ketika air dikumpulkan, air seluruh dunia dikumpulkan menjadi satu dan disulap menjadi tinta, dan kemudian untuk menulis ilmu Allah tidak akan pernah habis ilmu Allah itu, saking banyaknya. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia tidak seperti itu, sehingga manusia kadang-kadang mengalami kebutuhan. Ketika manusia terpuruk, kadang-kadang tidak bisa bangun dari keterpurukan itu. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu. Maka dalam hal ini saya akan berbicara antara lain adalah ilmu dan kemudian doa. Namun waktunya tentunya tidak akan cukup ya. Nah, kalau tidak cukup ya kita singkat saja. Baik, yang saya katakan tadi di depan, ya, mari kita lakukan penelitian kecil-kecilan, ya. Coba satu saat lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam kehidupan Bapak Ibu lakukan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan setahun kalau lakukan. Dari dan tadi itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, menyanjung orang, ya, menolong orang, dan lain sebagainya, dikembangkan sendiri. Nah, pasti hal yang seperti itu akan kembali berimbas kepada kita. Ya, ibadah kita melempar bola, kalau lemparan itu tepat, pasti akan kembali kepada kita. Kita melakukan kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Begitupun, coba lakukan. Kebalikannya adalah penelitian yang berikutnya. Ya, ini adalah keburukan. Lakukan dalam 1 hari, 2 hari, taruhlah 3 hari saja lakukan. Tapi dengan, coba perhatikan itu dengan benar-benar keluar dari hati. Setiap hari berhenti wong terus ya, membicarakan keburukan orang lain. Maitu kasana. Ya, bukan maitu kasana, maitu ya. Sering maitu wong. Ya, membicarakan keburukan orang lain. Terus lakukan dalam keseharian. Ya, berbuat buruk kepada orang lain. 1 hari, 2 hari, 3 hari pasti akan berimbas dan kembali kepada kita. Kalau tidak percaya lakukan itu, kemudian ya bahasa hati itu kalian kita gitu ya. Kemudian catat. Kalau tidak percaya lakukan, pasti akan berimbas dan kembali kepada kita. Ya, entah keuangannya delelah seret, ya, entah delelah ban bocor dan lain sebagainya, itu lakukan kalau tidak percaya. Nah, intinya kenapa? Intinya bagaimana? Dalam kehidupan ini ya, seperti tadi ya, antara baik dan buruk itu harus ada keseimbangan. Maka saya akan berbicara tentang ilmu. Kenapa? Ketika orang tidak mempunyai ilmu seperti tadi, maka akan menentukan. Satu contoh kecil. Apakah segala sesuatu yang sifatnya kelihatannya baik di mata manusia itu baik di mata Allah? Belum tentu. Satu contoh, ya.
Bahkan kita akan berbicara ke yang tinggi sekalian ya. Apa contoh yang tinggi? Tentang jihad. Di mata manusia jihad itu pasti masuk surga, tapi belum tentu di mata Allah. Ada sebuah dalil, maaf ya, Bapak Ibu sekalian ini juga hafal ya. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatil. Gitu ya. Yuqatilu saja'atan. Ini ada 3 ya. Yang kedua yuqatilu hamiyatan. Dan yang ketiga yuqatilu riya'an. Pertanyaannya adalah ayu dzalika fi sabilillah. Nah ini. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang jihad, pasti ujung-ujungnya adalah surga. Mestinya kan seperti itu. Ini kalau kita berbicara tentang jihad. Tapi di mata Allah belum tentu. Apakah para pahlawan itu kemudian masuk surga? Ya, semoga masuk surga ya. Tapi bisa jadi belum tentu. Nah ini dia. Yuqatilu saja'atan. Pernah Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, mana di antara 3 ini yang termasuk sabilillah? Ya gitu ya. Kemudian ditanyakan oleh sahabat itu, apakah orang yang berperang karena keberaniannya? Bukan. Wa yuqatilu, ya yuqatilu saja'atan hamiyatan riya'an tadi ya. Apakah orang yang berperang karena menjaga diri? Bukan. Dan apalagi yang ketiga, apakah orang yang berperang karena dia lihat orang lain kemudian merasa gagah dan kemudian mendapatkan pujian? Apalagi itu bukan. Lantas apa ya Rasulullah? Mangkatala litakuna kalimatullah ya ruya fahuwa fi sabilillah. Ya. Orang yang memperjuangkan agama Allah, ya, dia itu sabilillah. Ya, contoh orang yang memperjuangkan agama Allah apa? Ya orang yang berbicara, berlaku, bertindak, melakukan segala sesuatu yang hanya min Allah, hanya ilallah. Itu saja. Nah. Jadi apakah segala sesuatu yang kelihatannya baik di mata manusia itu pasti akan baik dan penghujungnya adalah surga? Nah ini makanya perlu ilmu di sini. Ya, perlu ilmu. Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian bekerja di tempat-tempat ilmu. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang pertama. Karena waktunya sangat singkat, langsung saja yang pertama adalah ilmu. Tidak perlu melebar, dan yang kedua adalah tentang doa. Nah doa ini bagaimana Bapak Ibu ya? Agar doa-doa kita itu kemudian makbul dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian bisa menggali itu ya dari para kiai, para ustadz ya, kemudian para ulama ya. Atau ya minimalnya kalau sudah melakukan semuanya itu Bapak Ibu bisa lari ke Google, bisa googling atau searching ke YouTube ya, atau dan lain sebagainya ya. Tapi di antara trik-trik untuk mencapai itu antara lain adalah seperti berikut. Ya, karena saya juga sudah melakukan beberapa kali penelitian, ya, terutama waktu muda saya. Ya, waktu muda saya. Nah, kenapa waktu muda saya? Ya, ketika masih muda itu kan semua settingan yang ada pada diri saya ya diri saya pribadi. Ketika sudah keluarga maka harus nyeting diri pribadi kemudian untuk keluarga. Nah inilah kesulitan kita menyatukan dua karakter, dua kepala yang masing-masing kepala ini ada karakter yang berbeda. Dua karakter ini kemudian harus disatukan. Dan inilah susahnya di sini. Ya, kecuali satu visi, satu misi. Ya ini. Kalau dulu, kenapa saya katakan saya sering melakukan penelitian di waktu muda ya? Karena saya melakukan itu dan sering berhasil. Ya. Nah, kemudian ketika sudah berada di lingkungan yang lain, maka harus menyatukan antara dua kepribadian. Maka beruntunglah orang-orang yang masih muda ini masih bisa menyating ke dirinya sendiri, tapi selalu harus latihan untuk bagaimana nanti sampai kepada kehidupan. Ya. Ini, ya doa kembali, ya. Karena maaf ya, sekarang saya ngajar, tapi dulu saya pernah punya tamu. Ya. Nah, dari itu dulu bahkan saya sampai bisa nyeting, ini, ya. Saya sampai bisa nyeting tamu dalam satu hari itu saya harus punya tamu 15 taruhlah. Saya sampai bisa nyeting itu dengan doa. Apakah 100% Pak? Ya enggak seperti itu ya. Nah taruhlah dalam satu hari saya punya 15 tamu, kok 13 tamu itu saya sudah saya hitung sebagai satu hal yang saya nilai berhasil. Walaupun 7
Itu bisa Bapak Ibu ya dilakukan seperti itu, dan penelitian itu harus terus dilatih. Ya, ya seperti itu. Nah, kembali bagaimana doa-doa itu oke, ya Bapak Ibu sekalian ya. Di antara doa-doa akan kelihatan ketika doa itu sudah mulai menunjukkan kepada tingkat-tingkat keberhasilan daripada doa Bapak Ibu sekalian. Antara lain adalah seperti berikut. Ada dua hal ya, tapi banyak sekali ya. Saya hanya menyoroti dua hal. Ketika kita sudah bisa menyeting doa itu sebagaimana anak panah, nah ini adalah satu indikasi bahwa doa-doa kita itu sudah mulai dekat sama keberhasilan. Bagaimana maksudnya? Ya, anak panah itu doa itu ya ketika dilakukan ya, anak panah itu kan kuat sekali meluncur dan kuat sekali dalam menembus sebuah sasaran. Ya, bahasa mudahnya itu jurus gitu ya. Itu bahasanya. Nah, karena kita bisa untuk mendengarnya. Ketika sudah sampai seperti itu, apa artinya? Ketika kita sudah fokus menuju satu titik dan kita sudah tidak tengok kanan kiri sana sini. Nah, disitulah doa itu ada satu indikasi doa akan sampai. Berada dalam satu titik. Inilah kekuatan anak panah dalam menembus sebuah sasaran ini. Kekuatannya di sini. Maka doa itu adalah senjata orang mukmin. Ketika orang mukmin sudah berdoa, itu biasa. Ya, bahkan peluru saja. Ya seperti itu ya. Lihat kekuatan daripada orang Muslim juga sudah melakukan doa. Ya, bisa keluar api, bisa keluar segala sesuatu yang Allah berikan pada para wali. Ya. Berbeda ketika diberikan kepada seorang wali, itu namanya lulu ya. Kalau wali kan karomah ya. Kalau tidak wali ya berarti bisa macam-macam gitu ya. Ini terus ya. Nah, itu salah satunya. Berikutnya yang kedua. Bagaimana cara melakukan doa Bapak Ibu ketika doa itu kemudian ada satu indikasi bahwa doa itu sudah akan mendekati kepada doa yang akan disampaikan Allah. Atau doa-doa kita akan mulai kabul ya, akan mulai dijabah. Lakukan doa itu sebagaimana kaca lup. Jadi lup itu hampir sama dengan kekuatan anak panah tadi. Ketika ada matahari, ada panas di luar ini yang tidak terkumpul, atau panas matahari atau panas yang lain, ya itu bahasanya ambiar. Ya. Kaca sekarang ambiar. Ya. Nah, berbeda ketika kata lup ya. Nah, coba ketika panas itu dikumpulkan dalam satu wadah tertentu ya, kemudian mengerucut dalam satu titik, dikumpulkan dengan kaca itu, kemudian di bawahnya dikasih kertas ya, menuju satu titik, maka apa yang terjadi? Terbakar kertas yang ada di dalam satu titik. Nah, ketika kita bisa menyeting doa seperti itu, tidak akan melihat kanan kiri ya. Nah, kita fokus satu titik, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nyamuk menyentuh kita dan menggigit kita sudah tidak terasa. Antaranya adalah seperti itu. Nah, itu tidak menerjemahkan sendiri dan kemudian dikembangkan. Inilah Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian menebar kebaikan. Itu jelas ya. Ar-Rahimuna yarhamur rahman birhamah. Yarhamuna bisama. Nah, kita ketika sudah menebarkan kebaikan kepada sesama di sekitar kita di bumi, maka yang di langit sana juga akan memberikan kebahagiaan. Itu para malaikat berdoa kepada Allah dan kemudian akan menyampaikan kepada kita. Tentunya seperti itu. Nah, tentang ilmu Allah itu luar biasa, perbedaan Allah dengan manusia tidak ada bandingannya. Karena tadi ilmu Allah ketika dituliskan ya, seluruh air yang ada di bumi ini berubah jadi tinta. Tidak akan habis. Berbeda dengan manusia, bahkan manusia dibatasi. Walaupun ulama yang alim sekalipun, ternyata beriruhu min amri rabbi wa mahmud itu minal ilmi illa qalila. Ternyata ilmu manusia itu cuma cetek sedikit. Lah apa yang patut dibanggakan dia tidak perlu. Kemarin yang disampaikan Pak Hadi, kesombongan, ngapain? Tidak perlu. Sombongan banyak, takabur ya. Ujub, ini dan sebagainya. Nah ini perlu. Penting. Nah, mungkin seperti ini saja yang dapat kami sampaikan ya, ini hanya 2 poin, mungkin hanya ilmu dan doa saja karena waktunya sebenarnya dikasih waktu 10 menit. Ya, terima kasih sampai di situ saja ya, mungkinlah cara-cara menyampaikan ya hanya seperti ini kembali kepada tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya,
bahwasanya gajah di pelupuk mata ya tidak kelihatan ya, sementara semut di seberang lautan nampak jelas. Nah, bukan berarti saya menggurui, hal ini juga berarti apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan apa yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu apa yang perlu disampaikan, mari kita belajar bersama, belajar terus dari nol kita lahir, 0 tahun sampai kita dewasa dan bahkan tua nanti. Itu terutama mengingatkan kepada saya dan semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir, jika emang kamu ingin segera sukses, maka mudahkanlah orang lain ya. Menanam pasti menuai ya. Segera subscribe tanpa alasan apapun sekarang. See you on my next video.